14 ini pun ada kaitannya dengan usul yang ke-13. Terutamanya wali-wali yang sudah meninggal lah, ya, sudah dikuburkan, kemudian disalahpahami ya, oleh umat. Ya. Nah ini tentang ziarah kubur nih, ya, tentang ziarah kubur. Jadi kata Imam Banna ya, wa ziyaratul kuburi ayyan kanat, ya, sunnatan masyru'atan bil kaifiyatil ma'thurah. Walakinnal isti'anata bil maqburin ayyan kanu wa nida'uhum lidzalika wa talaba qada'il hajati minhum an qurbin aw bu'din wan nazaru lahu wa tashyidul quburi wa sitruha wa idha'atuha wa tamassuhi biha wal halafu bi ghairillahi wa ma yalhiqu bidzalika minal mubtadi'at kabairun tajibu muharabatuha wa la nata'awwalu li hadhil a'mal saddan lidari'ah. Maksudnya ziarah kubur, ya, ziarah kubur ayyan kanat, kubur siapa saja, kubur siapa saja, tidak semestinya kubur saudara mara kita. Biasanya kita kalau ziarah kubur kan kubur saudara mara kita saja ya. Sebenarnya ziarah kubur ini kubur siapa aja kita boleh ziarah gitu ya. Ya. Tapi ya kalau di Indonesia itu jadi pelik pula kita pergi kubur orang lain ya kan. Padahal secara syariahnya kubur siapa saja kita boleh ziarah gitu. Sebab ziarah kubur ini yang pentingnya untuk diri kita lah, ya, untuk mengingatkan kita kepada kematian ya. Ziarah kubur ayyan kana, kubur siapa saja ya, sunnatan masyru'ah, merupakan sunnah yang masyru'. Jadi menziarah kubur ini bukan perkara bid'ah, bukan perkara yang ditegah ya, tapi dia adalah sunnah ya, dia adalah perkara yang sunnah ya, sunnah masyru'ah, tetapi kena bil kaifiyatil ma'surah, dengan cara-cara yang ma'surah, dengan cara-cara yang syar'i. Ya, menziarah kubur dengan cara-cara yang syar'i. Tetapi yang ditegah di sini adalah walakinnal isti'anata bil maqburin. Tetapi meminta pertolongan daripada penghuni kubur ayyan kanu. Tak kira siapa saja penghuni kubur tadi. Penghuni kubur tadi wali kah? Penghuni kubur tadi nabi kah? Ya. Penghuni kubur tadi orang yang soleh kan? Ya. Nah ini yang tidak boleh. Jadi kita kena bezakan di antara ziarah kubur dengan meminta pertolongan daripada penghuni kubur. Nah yang ditegah adalah meminta pertolongan ataupun al-isti'anah bil makburin, ya, meminta pertolongan daripada orang yang dikubur. Tapi kalau kita menziarahi kubur, kita berdoa untuk dia, ya, ataupun untuk mengingati diri kita sendiri, maka ya itu adalah sunnah masyru'ah. Nah ini yang kadang-kadang terjadinya bid'ah ini ya. Nah ini salah satu bid'ah juga yang terjadi. Di sini pun yang Abana pun sebut minal mubtadi'at. Ya. Apabila kita salah ya di dalam ya konsep menziarahi kubur, instead of kita mendoakan dia, kita pula minta apa namanya? Pertolongan daripada yang menghuni kubur, daripada orang yang sudah mati ya. Nah, ya ini yang salah. Itu yang tadi cerita apa namanya? Tentang orang pergi ke Melaka ya. Pergi ke apa namanya? Kubur Pulau Besar ya dan sebagainya. Kononnya nak minta pertolongan daripada ya, kubur panjang tuh ya. Jadi ini tidak boleh ya. Al-isti'anah bil makburin ayyan kanu wa nida'uhum lidzalik, ataupun menyuruh-nyuruh mereka. Menyuruh penghuni kubur. Ya. Penghuni penyuri kubur ataupun wa talaba qada'il hajati minhum, ya, meminta dipenuhi hajat. An qurbin aw bu'din, sama ada daripada dekat ataupun daripada jauh. Kubur Syekh Abdul Jailani di apa namanya di Irak. Dia minta daripada Kuala Lumpur ya, Syekh Abdul Jailani. Ya, Syekh Abdul Jailani. Bisa kata ya. Nah, ya ini ya, maknanya ya, menyebut-nyebut, yang memanggil-manggil, yang meminta hajat, ya, dipenuhi hajat. Ya. Nah, ya ini. Wan nazaru lahum, ataupun bernazar kepada mereka. Ya, bernazar untuk mereka.
bayar nazar ke, ya, buang nazar ke. Nah, ini. Wa tasyidul kubur. Nah, di antara perkara yang ditegah juga dalam masalah kubur ini adalah tasyidul kubur. Maknanya meninggikan, ya, kubur. Nah, sebenarnya meninggikan kuburnya itu ditegah. Ya, kubur yang baik itu sebenarnya tinggi dia sejengkal saja. Ya. Nah, tak boleh terlalu tinggi sangat. Apalagi kalau kita buat bangunan, ya, kubur itu jadi pembangunan. Nah, ini memang susah sekali nih, nah ini dalam masyarakat kita, ya. Di dunia Arab pun, di Mesir ini pun banyak, ya, kubur-kubur yang tinggi-tinggi. Wasitruha, kemudian mengelambui kubur, ya, meletakkan siter, yang meletakkan penutupnya, kelambu. Wa idha'atuha, kemudian meletakkan alat-alat penerang, ya, lampu dan sebagainya. Ya, wa tamassuh biha, ataupun kita nak cari barokah kubur tuh dengan cara mengusap-ngusap, menyapu-nyapu kubur tadi untuk mencari kononnya keberkahan dan sebagainya. Wal halfu bi ghairillah, dan juga bersumpah, ya, dengan selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaltaqu bidzalik, dan apa-apa yang masuk dalam perkara ini, dalam masalah kuburan, maka yang demikian kata Ibnu Bana adalah minal mubtadi'ah, dikira sebagai perkara-perkara yang bid'ah. Nah, ini pun masuk juga di dalam masalah bid'ah. Ya, kabair, dosa besar, ya, tajibu muharabatuha, yang perlu dibantras. Tapi kita kena ingat, ya, apabila kita nak bantras bid'ah yang seperti ini, kenalah bi afdhalil wasail, dengan cara yang terbaik, hatta la yu'addi ila ma huwa syarrun minha, sehingga tidak membawa pada sesuatu yang lebih buruk daripadanya. Ya, seperti mana yang telah kita bincang, ya, pada usul yang ke-11. Masalah kuburan ini sebenarnya perlu sederhana, ya, perlu simple, perlu sederhana. Kita tidak boleh, kata Bana, kita tidak boleh mentakwilkan semua perkara ini, ya, supaya kita tidak terjatuh, ya, dalam perkara yang haram, ya. Saddun lid dari'ah, untuk menutup pintu boleh yang membawa kepada perkara yang lebih ditegak lagi. Bagaimana menziarahi kubur yang maksur, ya, yang syar'i, yang betul, ya. Pertama, niat kita kena betul lah, ya. Di antaranya adalah al-ihsan lil mayyit. Ya, kita merasa belas kasihan, ya, dengan si mati, ya. Wassalamu alaihi, ya, kita pun mengucapkan salam dan berdoa, ya, untuk kerahmatan dan keampunan dia. Ya. Dan di antara salamnya itu adalah yang datang dari Rasulullah, ya. Ya, assalamualaikum, ya, ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah, ya, lalahiqun. Ya, ataupun assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, jadi itu. Dan ada juga di antara sunnah, ya, menziarah kubur itu, ya, kita ini dikatakan kita tidak memakai tidak memakai selipar, ya. Kita menanggalkan selipar, ya. Kemudian menanggalkan sandal, ya. Kemudian makruh juga kita berjalan di atas kubur, ya. Maknanya kita pijak kuburan itulah, bukan kita tidak boleh berjalan di tepi-tepinya, maknanya kita pijak, ya, kubur itu. Kemudian kita makruh juga untuk duduk, ya, di atas kubur ataupun bersandar, ya, di atasnya ada kubur, ya. Tanah yang tanah kan tinggi kan, kita sandar aja tuh. Walaupun dibolehkan, ya, wa yajuzu al-julus fil maqbarah, kita boleh duduk-duduk di kawasan kuburan, ya. Tapi kita tidak boleh duduk di atas kubur itu sendiri. Kemudian disunahkan untuk kita berdiri, ya, di hadapan, ya, di bagian kepala, ya, kuburan itu sendiri. Jadi itu diantara, ya, beberapa kaifiah, ya, tentang menziarahi kubur, ya. Kemudian kita disunahkan juga, ya, wala ba'sa bi qiraatil Qur'an indal qabr, ya. Tidak ditegah juga kita membaca Quran, ya, di kubur itu. Walaupun di situ ada khilaf lah, ya.
Nah, jadi ini diantara perkara yang yang masyhur di dalam ziarah kubur. Tapi intisari dia daripada usul yang ke-14 ini adalah supaya kita tidak meminta pertolongan ya daripada. Jadi apabila kita ziarah, sebenarnya kita yang mendoakan mereka. Mereka sebenarnya yang lebih memerlukan kepada kita, bukan kita yang memerlukan mereka. Ya, sebenarnya mereka yang memerlukan kita dengan doa kita, ya, dengan doa kita, dengan dengan memohon keampunan kita, mereka lebih memerlukan. Ya. Tapi orang-orang yang berpahaman keliru menganggap kubur wali ini keramat, kubur wali ini sakti ya. Makin mati lagi makin sakti dia lagi ya. Oleh sebab itu maka akhirnya mereka meminta pertolongan daripada penghuni kubur ini yang salah ya. Ini yang salah. Jadi hatta siapa saja yang ini pun kita tidak boleh meminta pertolongan daripadanya. Hatta kalau kubur itu adalah kubur para nabi sendiri pun tidak boleh dimintai pertolongan. Pertolongan itu hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.